Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sito serta kakak-kakak asisten dosen yaitu Mas Tepu dan Mas Diki. Di sini saya sebagai Bagus Birowo Anurogo dengan NIM 1944671 TK 49836 akan menjelaskan tentang tugas simulasi slope W menggunakan GeoStudio. Jadi karena NIM saya yaitu 446731 akan didapatkan nilai X berupa 3 dan Y berupa 1. Kemudian dari nilai X dan Y tersebut maka akan didapat koordinat seperti berikut ini. Seperti di soal. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan pemodelan di GeoStudio. Berikut ini merupakan tampilan awal dari GeoStudio tahun 2012. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita harus membuat new project, create a project with this analysis berupa sub W. Kemudian pada bagian setting, karena di soal terdapat muka air tanah, maka PWD conditionnya kita ubah menjadi isometric line. Untuk strip surface-nya, saya menggunakan strip surface option berupa entry dan exit. Untuk f of s distribution kita biarkan sama, serta fx-nya kita biarkan sama. Untuk mempermudah pengerjaan, kita dapat membuat sketch terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan sketch berupa axis. Untuk x-axisnya kita buat minimal 0, maksimalnya 50 dengan increment 5. Untuk y-axisnya minimal 0, maksimal 40 dengan increment size-nya 2. Terus kemudian langkah selanjutnya ialah membuat draw region. Langkah pertama adalah kita membuat pada layar bagian 1. Layar bagian 1 terdapat koordinat sebagai berikut. Koordinat awalnya 0,0, kemudian 0,13, kemudian 30, 13, 13, 14, 11. Kita ulangi lagi 00, 013, 30, 13, 13, 411 saya maksudnya. Kemudian 4311, dan 4330 dan kembali ke 00. Exit. Untuk layar kedua yaitu 021, 15. Langkah selanjutnya adalah memasukkan material data pada materials. Gain, kemudian add, namanya layer 1, untuk material modelnya for column. Karena saya memiliki NIM ganjil, maka data yang digunakan ialah untuk unit weight-nya 17, cohesion-nya 12, untuk P-nya 23. Kemudian add untuk layer selanjutnya yaitu layer 2. Material modelnya sama yaitu morpholom. Unit weight-nya 19, cohesion-nya 10, serta P-nya 20.
Oke, close. Langkah selanjutnya ialah memasukkan atau mengassign data material tersebut ke layer yang ditentukan. Untuk material layer 1 berikut, material layer 2 seperti berikut. Langkah selanjutnya ialah kita menggambar pure water pressure. Isometric line, add, kemudian draw. Berikut ini merupakan koordinat dari piezometric line-nya. Titik 1 berupa 0,16, 1716, kemudian 2714, selanjutnya kita menggambar strip surface-nya. Strip surface-nya di sini saya menggunakan entry dan exit. Untuk number of increment dari entry range dan exit range-nya kita biarkan seperti default yaitu 4. Untuk penggambarannya untuk entry range kurang lebih seperti ini. Untuk exit range-nya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan. Start. Kita simpan dengan nama didapatkan hasil 1,212. Sebenarnya untuk mendapatkan faktor keamanan ini dapat dilakukan secara berulang kali sehingga akan didapatkan faktor keamanan kritis atau dengan nilai yang paling tinggi. Untuk contoh kali ini saya hanya menggunakan sekali saja, ya mungkin hasilnya belum sempurna karena hasil yang didapatkan berupa 1,212. Kemudian karena seperti yang saya bilang sebelumnya, karena hasilnya faktor keamanan yang didapat dari simulasi slope W kita kali ini berupa 1,212 karena sesuai ketentuan dari SNI 137124 tahun 2005 yang mengatur tentang nilai faktor keamanan serta kejadian atau intensitas longsornya, maka nilai tersebut masuk dalam FK atau faktor keamanan antara 1,07 sampai 1,25 yang artinya kejadian longsoran pernah terjadi atau memasuki kriteria kelas kritis, sehingga untuk memperbaiki hal tersebut eh, alternatif optionnya mungkin yang pertama kita dapat menambahkan dinding penahan tanah pada lereng tersebut, atau yang kedua dapat kita gunakan geosintetik berupa geogrid untuk meningkatkan nilai faktor keamanan dari lereng tersebut sehingga lereng tersebut akan mendapatkan kestabilan lereng yang stabil. Mungkin seperti itu dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.